Amerika Serikat, Israel, dan juga Mesir telah menyetujui gencatan senjata di Gaza Selatan bertepatan dengan pembukaan kembali perbatasan Rafah yang diungkap oleh dua sumber keamanan Mesir kepada kantor berita. Dilaporkan gencatan senjata akan dimulai sekira pukul 6 waktu Indonesia, maksud kami waktu setempat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat pada Senin 16 Oktober 2023 kemarin. Pengumuman gencatan senjata ini terjadi di tengah laporan-laporan media bahwa penyeberangan perbatasan yang dikontrol Mesir akan dibuka kembali pada waktu yang sama. Sebelumnya, laporan-laporan media Amerika Serikat mengatakan Mesir akan segera membuka perbatasannya ke Gaza. Jika perbatasan tersebut dibuka, akan memungkinkan warga Palestina dengan kewarganegaraan ganda akan dapat meninggalkan Gaza. Pembukaan tersebut akan memudahkan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di Gaza. Sementara itu, para pejabat terkait belum mengkonfirmasi terkait hal ini, namun warga Gaza yang merupakan warga Amerika Serikat yang tinggal di Gaza telah diberitahu agar mendekati penyeberangan Rafah. Menurut laporan, penyeberangan hanya akan dibuka selama beberapa jam, mulai pukul 9. Dalam hari-hari terakhir, orang-orang secara bergelombang mendekati lokasi perbatasan ketika kondisi di Gaza terus memburuk. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta Israel agar bersikap hati-hati ketika militernya bersiap untuk melakukan serangan darat di sana. Lebih dari 1.400 orang tewas di Israel ketika kelompok milisi Hamas menyerang warga sipil dan tentara lebih dari sepekan lalu. Hampir 2.700 orang telah tewas akibat pemboman Israel di Gaza sejak serangan tersebut dan diperkirakan 1.000 orang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Militer Israel merencanakan serangan melalui darat, udara, dan laut ke Gaza setelah sebelumnya memperingatkan warga yang berada di Gaza bagian utara, sekitar 1,1 juta orang untuk segera pindah ke bagian selatan dalam waktu 24 jam. Kendati militer Israel belum merinci kapan serangan akan dilakukan, serangan darat Israel ke Gaza diperkirakan akan segera terjadi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada tentara garis depan, tahap selanjutnya akan segera tiba. Sebelumnya, militer Israel mengatakan secara langsung kepada penduduk kota Gaza untuk meninggalkan wilayah bagian utara demi keamanan dan perlindungan mereka saat pasukan Tel Aviv berkumpul menjelang serangan darat. Sementara itu, PBB telah meminta Israel untuk menarik perintah tersebut. Alasannya mustahil bagi warga Palestina untuk sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. PBB juga memperingatkan seruan ini akan ada konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengutuk keras perintah Israel untuk mengevakuasi 22 rumah sakit yang merawat lebih dari 2.000 pasien di Gaza Utara. WHO mengatakan bahwa nyawa mereka yang berada dalam perawatan intensif atau yang bergantung pada alat bantu hidup, bayi baru lahir di inkubator, dan pasien lainnya kini sedang dipertaruhkan. WHO mengatakan sebagian besar petugas kesehatan memilih untuk tetap tinggal daripada mengambil resiko memindahkan pasien mereka yang sakit kritis, sebuah pilihan yang disebutnya mustahil. WHO juga memperingatkan bahwa banyak warga sipil yang mencari perlindungan di sekitar rumah sakit dan mengatakan bahwa nyawa mereka juga terancam ketika fasilitas kesehatan dibom. WHO mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan Israel untuk segera membatalkan perintah evakuasi ke rumah sakit di Gaza Utara dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, pekerja kesehatan, pasien, dan warga sipil. Dalam satu ulasan, Kepala Koresponden Internasional BBC di Israel Selatan, Lais Doukat, mengatakan mustahil untuk memindahkan lebih dari 1 juta orang dalam waktu sehari. Hal tersebut mengingat kondisi jalanan rusak, bom masih berjatuhan, rumah-rumah hancur, sementara lansia dan orang-orang yang terluka masih membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF Daniel Hagari belum bisa memastikan apakah akan menambah perpanjangan waktu untuk proses relokasi tersebut. Ketika didesak apakah ia mengatakan bahwa IDF memahami akan membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk mengevakuasi warga Gaza, Hagari menjawab memahami bahwa ia akan memakan waktu, hanya itu yang bisa dikatakan. Di sisi lain, pihak Hamas mengatakan agar warga jangan pindah. Seorang pejabatnya menggambarkan perintah Israel agar warga pindah ke bagian selatan sebagai propaganda palsu dan mendesak warga di sana untuk mengabaikannya. Foto warga Gaza sedang berkemas pun
dipotret pagi tadi. Mereka bersiap meninggalkan wilayah utara Gaza ke bagian selatan menyusul perintah Israel. Warga sipil di daerah tersebut kini terjebak di antara peringatan Israel menjelang serangan darat yang diperkirakan akan terjadi di Gaza dan pernyataan Hamas yang meminta warga untuk mengabaikannya. Human Rights Watch menuduh Israel menggunakan fosfor putih, sebuah amunisi kontroversial dalam rangkaian aksi pengeboman di jalur Gaza dan Lebanon. Bahan kimia yang sangat mudah terbakar ini terkadang digunakan oleh militer untuk menandai suatu wilayah. Namun senjata tersebut juga dapat menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata, terutama jika diluncurkan ke tempat ramai. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita bahwa mereka saat ini tak mengetahui penggunaan senjata yang mengandung fosfor putih di Gaza. Mereka tak mengomentari Lebanon. Israel mengatakan mereka telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke sasaran Hamas di Gaza selama 6 hari. Angkatan Udara Israel mengatakan serangan udara telah menghantam lebih dari 3.600 sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.